library yang sangat berguna ini. Gak kebayang kalau tanpa library ini kita harus bikin functionnya manual. Hidup programmer jadi sangat santai. Haha, bercanda. Jadi programmer nggak bisa santai. Setelah kuliah pun kita harus terus belajar. Emotional, damn it! Kita akan cari tahu cara dapetin indikator Bollinger Band dengan Python. Di sini kita pakai Jupyter Notebook untuk codingnya. Jadi video ini dibikin dengan asumsi teman-teman udah pernah setup notebook seperti ini sebelumnya. Nonton sampai habis biar nggak ada info yang ketinggalan. Oh iya, kalau teman-teman suka dengan tes seperti ini, ingat like videonya. Pertama, seperti biasa kita perlu import library yang sangat berguna ini. Gak kebayang kalau tanpa library ini kita harus bikin functionnya manual. Hidup programmer jadi sangat santai. Haha, bercanda. Jadi programmer nggak bisa santai. Setelah kuliah pun kita harus terus belajar. Emotional, damn it! Oke, balik lagi ke topik. Ada Y-Finance untuk download data, Plotly untuk bikin candlestick chart, dan TLib buat dapetin indikatornya. Eksekusi kodenya buat include library-library ini. Sekarang kita bisa download data harga instrumen yang kita mau seperti ini. Di sini kita pilih Euro USD. Periode dan intervalnya juga bisa diatur sesuai selera. Oke, kita coba lihat datanya. Tinggal kasih nama variabelnya seperti ini. Sangat praktis ya pakai notebook ini. Setelah kita dapat datanya, kita bisa ngitung indikator yang kita mau. Di kasus ini kita mau pakai Bollinger Band. Kita bisa hitung manual pakai rumus ini, tapi hidup sekarang udah serba instan. Ada library yang bisa kita pakai, namanya TLib. Cara dapetin indikatornya cukup satu line ini dan udah beres. Dengan satu baris kode ajaib ini, kita udah dapet upper band, middle band, dan lower band. Atau garis atas, tengah, dan bawah indikator ini. Mantap kan? Kita cek lagi ticker datanya, jadi ada kolom baru seperti ini. Sekarang misi kita mau bikin candlestick chart, supaya bisa analisa data harga forex yang kita punya. Caranya bisa pakai Plotly dengan modul Go ini. Di bagian sini kita perlu isi data-data yang sesuai, jadi open kita kasih kolom open dari ticker data. Terus kita juga bisa atur tinggi chartnya supaya lebih jelas. Kita lihat apakah chartnya sudah oke. Ada gap di beberapa tempat. Ini karena marketnya nggak buka pas weekend. Kita perlu akalin datanya dengan memformat indeksnya seperti ini. Kita coba lagi buat nampilin chartnya. Ya, sip, sekarang udah mantap. Setelah itu kita menampilin garis-garis Bollinger Band. Caranya bisa pakai function add trace seperti ini. Total ada 3 function karena Bollinger Band punya 3 garis. Hal yang perlu diperhatiin di sini adalah nilai X dan Y. Sumbu X-nya sama buat ketiganya. Tapi untuk sumbu Y, kita perlu kasih kolom yang sesuai. Ada upper, middle, dan lower band. Kita lihat hasilnya. Oke, sip. Indikatornya udah ada di candle chart kita. Selanjutnya, teman-teman bisa bikin strategi trading dengan indikator ini. Misalnya untuk posisi long, kita cari candle yang oversold alias di bawah lower band. Terus candle berikutnya, closing di dalam Bollinger Band. Terus setelah dapat konfirmasi ini, kita bisa ambil posisi long di candle open berikutnya. Begitu juga sebaliknya untuk short, dari overbought, loncat ke dalam, kita bisa ambil posisi short di candle berikutnya. Contoh cara simulasinya udah saya buat di video yang kiri. Buat yang pengen tahu gimana contoh hasil simulasi trading dengan Bollinger Band, bisa nonton video yang kanan. Selamat bereksperimen ya!